Hai guys, jumpa lagi di Bagus Perspektif yang lama absen. Butuh mood sama momen bro, ya kan? Ini kan lagi Piala Dunia, jadi momennya pas banget. Dan ngomongin Piala Dunia Qatar, kita harus acungin jempol ya. 10 jempol, ini 10 jempol semua nih. Untuk Qatar dengan upacara pembuka yang luar biasa, megah dan syahdu. Wah, keren. Pengisi acaranya, rundownnya oke, sintusinya oke gitu kan ya. Saya sempat ngobrol sama teman sambil ngeliat gitu, ini kayak ini ya, saya seperti melihat trailer film Dune kedua gitu, yang sangat holistik. Wah, nuansanya keren banget. Ada terus ada koreografi pedang laser gitu kan, yang jadi kayak seolah-olah ini kayak para satria Jedi lagi latihan. Anyway, sayangnya upacara yang megah tidak diikuti dengan hasil yang bagus dari timnas Qatar, yang memang terlihat demam panggung kalau buat saya. Terlihat tidak pengalaman bermain di Piala Dunia dibandingkan Ekuador yang sudah 3 kali tembus ke Piala Dunia sejak era milenium gitu. Anyway, itu sebuah big miss chance gitu kan, artinya Qatar punya peluang untuk mengambil poin sebenarnya di laga pertama ini, karena berikutnya mereka bertemu Senegal dan juga Belanda kan, lawan yang jelas tidak lebih ringan. Well, anyway, hari ini akan ada 2 laga lanjutan yang sepertinya berpotensi untuk terjadinya kejutan. Inggris-Iran, saya yakin 90% teman-teman pasti milih Inggris. Tapi Iran ini punya potensi untuk bikin kejutan karena dia punya banyak pemain, beberapa pemainnya tuh punya pengalaman yang bagus di Eropa. Contohnya mereka membawa pemain asal Porto ya, yaitu Mehdi Taremi. Ini salah satu pemain yang dipuji permainannya di Liga Porto dan juga Eropa. Kemudian juga ada nama Sardar Azmoun yang merupakan penyerang dari Bayer Leverkusen. Ini sayang pada waktu dia pindah ke Leverkusen dalam kondisi yang kurang fit, cedera. Jadi kayaknya baru musim ini dia mulai berjuang untuk mendapatkan tempatnya ya. Ini salah satu striker Asia yang istilahnya sempat dianggap sangat berbahaya pada masa mudanya. Kita lihat apakah dia bisa memberikan atau bermain luar biasa di level Piala Dunia. Artinya Iran punya potensi untuk membuat kejutan untuk menekan Inggris. Kalau Inggris ingin mengambil poin, memastikan poin 3 poin, saya cenderung akan memilih Jude Bellingham sebagai otak serangan, otak permainan Inggris. Andai kata Jude Bellingham tidak mendapatkan porsi yang pas, tidak mendapatkan kawalan atau teman yang pas untuk mengatur serangan Inggris, bisa jadi Iran yang punya motivasi lebih itu ingin membuktikan bahwa mereka adalah tim yang bisa bersaing di Piala Dunia kali ini. Itu. Yang kedua ada laga Senegal melawan Belanda. Seru ya. Jujur aja Belanda memang punya potensi kesulitan untuk menghadapi atau mengatasi Senegal. Tapi dengan absennya Sadio Mane, ini rasanya bahaya untuk timnas Belanda. Back Belanda itu agak berkurang sedikit ya. Ya Belanda masih diperkuat oleh pemain-pemain yang bagus kan di lini belakang. Bahkan tapi pilihan klasik Van Gaal terhadap strikernya ini menarik ya. Dia masih menggunakan pemain-pemain bernomor punggung 9 gitu ya, pemain-pemain khas seperti striker utama gitu, Luuk de Jong gitu kan ya. Dan ini saya jadi penasaran gitu, apakah ini cukup untuk bisa membuat Belanda menjadi sangat ofensif dan rajin bikin gol gitu. Sementara itu di lini belakang Virgil van Dijk pun akan diuji apakah kritikan yang dia terima di musim ini bahwa dia tidak terlihat terlalu tangguh di awal musim bersama Liverpool ini akan bisa diperbaiki atau dibuktikan bahwa he's still the best in the world. Ya, maka laga malam hari ini akan menjadi satu lagi yang menarik. Apakah Senegal tanpa Sadio Mane bisa meneruskan rencana kejutannya karena dia selalu bermain atraktif, ataukah Belanda akan memilih untuk lebih cerdik? Kalau yang saya tunggu dari Belanda sebenarnya adalah bagaimanakah Xavi Simons, pemain muda yang pernah bermain di La Masia. Apakah dia bisa bersinar ketika mungkin Belanda mentok? Ini pemain lagi happening banget bersama PSV guys. Gitu. Xavi Simons versus siapa ya? Kalau nggak ada Sadio Mane ya mungkin Xavi Simons akan versus sang kiper Edouard Mendy. Oke, kita lihat siapakah malam hari ini yang akan tersenyum dengan 3 poin.
ataukah para kejutan akan membuat Piala Dunia akan terasa semakin ketat. Oke, see you guys.